Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya nih kalian semuanya? Lo seharap kalian semua baik-baik saja ya di rumah. Yuk sama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk ikut ibadah sekolah minggu. Gak ada lagi yang lari-larian, kita serius, duduk manis, duduk dengan diam. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Ikuti Suweni berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah secara online. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Osu mau tanya nih, selama di rumah ini adik-adik ngapain aja sih? Yuk kita tanya sama Osumaya. Osumaya ngapain aja sih Osu di rumah? Nonton, makan, tidur. Osumaya nonton, makan, tidur. Kalau Osu Vivi ngapain Osu di rumah aja? Bengong. Iya, jalan-jalan gak bisa, mall ditutup. Nah adik-adik, pasti adik-adik juga ngerasa kayak gitu kan. Adik-adik sedih, gak bisa ke mall, gak bisa main sama temen, gak bisa keluar main-main. Tapi adik-adik jangan lupa, kita punya Tuhan Yesus sebagai sumber sukacita kita. Yuk sama-sama kita bangkit diri, kita nyanyikan lagu Oh Senangnya Aku Menjadi Anak Tuhan. Yesus anak Allah, pasti kau dapat suka, cita, damai. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Oh senangnya, oh senangnya aku menjadi anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Nah adik-adik, kalau kita itu adalah anak Tuhan, jadi kita harus hidup selalu di dalam Tuhan. Contohnya kayak apa sih hidup selalu di dalam Tuhan? Nah lo Sumaya kasih contoh apa lo Sumaya? Kalau di rumah bantuin mama bersih-bersih rumah kali ya. Nah apalagi kalian di rumah terus kan harus bantuin mama bersih-bersih rumah. Kalau Su Vivi apa contohnya lo Su Vivi? Di rumah ngapain ya? Aduh bingung juga ya. Biasanya sih ya nyapu, ngepel gitu, bantu-bantu mama juga sih di rumah. Sama ya, jadi kita jangan males tapi kita harus bantuin mama di rumah. Nah adik-adik, kalau kita anak Tuhan, seperti contoh yang tadi Lo Sumaya dan Lo Vivi udah bilang, kita harus selalu hidup di dalam Tuhan. Yuk sama-sama kita naikkan pujian Yesus pokok dan kita carangnya. Sambil bertepuk tangan ya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya.
pasti kau berbuah. Kita naikkan sekali lagi, lebih cepat lagi ya. Yesus pokok dan kita jarangnya. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Oh 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 oh, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Nah adik-adik, Langsung ini mau tanya nih, hari ini hari apa ya? Tapi jawabnya jangan hari Minggu. Langsung juga tahu ini kalau hari Minggu. Selain hari Minggu, hari ini hari apa ya? Ada yang tahu nggak? Langsung Vivi tahu nggak Langsung Vivi hari ini hari apa? Hari ini harinya Tuhan. Bener juga sih harinya Tuhan, tapi kurang tepat. Langsung Maya tahu nggak ini hari apa Langsung? Kalau nggak salah sih hari ini hari Father's Day sih. Betul sekali. Hari ini kita memperingati Hari Papa Internasional. Jadi adik-adik jangan lupa ya, ucapin selamat Hari Papa buat papanya. Jangan lupa papanya dipeluk dan dicium. Yuk adik-adik, sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Rusdi. Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu ya lagu persembahan untuk papa kita. Yuk sama-sama kita naikkan lagu ini. Ku persembahkan lagu ini untuk papaku yang membimbing aku selama aku hidup. Kasih sayangnya padaku tak terlupakan, selalu dukung aku menggapai cita-cita. Terima kasih oh Tuhan, kau berikan kepadaku mama dan papa yang sangat ku sayangi. Terima kasih mama papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Ku persembahkan lagu ini untuk papaku yang membimbing aku selama aku hidup. Kasih sayangnya padaku tak terlupakan, selalu dukung aku menggapai cita-cita. Terima kasih oh Tuhan, terima kasih oh Tuhan, kau berikan kepadaku mama dan papa yang sangat ku sayangi. Terima kasih mama papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya.
ini kita duduk manis mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Rusdi. Ya, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kita bersyukur karena kita boleh merayakan hari yang penting, yaitu Hari Papa Internasional. Kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang seorang ayah. Ya, adik-adik di rumah, harap adik-adik dengerin baik-baik. Lause akan cerita, tetapi sebelumnya kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Dan tolong kami ya Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi pelaku firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di tanah Israel pada saat itu sedang terjadi kelaparan. Musim kemarau yang begitu panjang akhirnya membuat pohon-pohon tidak tumbuh dan banyak orang yang mengalami kelaparan. Termasuk ada seorang anak muda. Dia begitu lapar dan dia mencari pekerjaan kemana-mana. Karena dia begitu lapar. Dia ingin bekerja. Kalau tidak bekerja, dia tidak bisa makan. Kalau lama-lama gak makan, bisa kenapa adik-adik? Bisa mati. Maka dia mulai cari pekerjaan. Dia lihat ada perkebunan di sana. Maka dia pergi perkebunan dan dia bertanya kepada bapak pemilik kebun. Pak, ada pekerjaan Pak buat saya? Terus bapak pemilik kebun menjawab, kamu mau kerja? Mau kerja di kebun? Kamu kuat? Nanti kerjanya berat loh. Kamu harus cangkul, kamu harus ambil air dari sungai, kamu harus menyiram kebun yang begitu luas ini. Kamu kuat? Terus anak ini jawab, anak muda ini, wah saya kuat. Masa sih kamu kuat? Badan kamu kan kecil begini, kurus begini. Kamu gak kuat. Saya mau cari orang yang kuat badannya seperti Ade Rai. Kalau kamu krempeng, kamu gak kuat, gak bisa kamu kerja di sini. Nah, adik-adik, anak muda ini ditolak kerjanya. Tapi karena saking lapar, perutnya tambah berbunyi krok, krok. Makin lapar, makin bunyinya makin kencang, krok. Karena laparnya, dia cari pekerjaan yang lain. Akhirnya dia lihat, ada rumah makan nih. Saya mau lamar kerja, kali aja ada pekerjaan menjadi seorang pelayan. Akhirnya datang ke restoran itu. Dan dia lihat, ada pemiliknya. Seorang ibu-ibu. Bu, ada pekerjaan gak Bu? Kamu mau kerja? Iya Bu, saya mau kerja menjadi pelayan Bu. Aduh, kalau menjadi pelayan tidak ada. Ada menjadi tukang masak. Kamu bisa masak? Masak air sih bisa Bu. Aduh, bukan masak air. Kamu bisa masak pizza enggak? Masak pizza? Kalau makan pizza saya bisa Bu. Aduh, kamu tidak bisa masak pizza. Kalau begitu bisa bikin lontong cap gome enggak? Lontong cap gome? Apa sih?
Aduh, kamu gak ngerti, lontong cap gome itu makanan. Oh, saya kira ngitung, Bu. Jigo, gocap, cap gome. Bukan. Kalau kamu tidak bisa masak, mohon maaf, tidak ada pekerjaan di tempat ini. Nah, adik-adik, dia juga ditolak di tempat tersebut. Kenapa? Karena dia gak bisa masak. Wah, akhirnya dia cari pekerjaan. Cari di pekerjaan di sini, di sana, di tempat-tempat di mana. Dia cari, tetapi tidak ada pekerjaan bagi dia. Akhirnya dia sedang duduk karena saking lelahnya di sebuah pohon. Lagi dia duduk. Bau apa ini? Kok bau amat ya? Dia mulai mengikuti bunyi bau tersebut. Terus lagi dia ngikuti bunyi bau tersebut. Tahu-tahu ada suara. Wih, bunyi apa itu? Dia jalan terus. Akhirnya dia datang ke satu tempat. Ternyata apa adik-adik? Ternyata tempat itu adalah peternakan babi. Wah, dia pikir, jangan-jangan nih peternakan babi ini memerlukan tempat pekerjaan. Coba-coba. Maka dia mulai datangi pemiliknya. Pak, ada pekerjaan gak buat saya? Oh, saya ada pekerjaan buat kamu. Karyawan saya itu baru saja berhenti. Aduh Pak, terima kasih Pak kalau ada pekerjaan. Terus bapak pemilik peternakan babi itu tanya, kamu ini asalnya itu dari mana? Anak muda ini jawab, saya orang Yahudi Pak. Tidak salah kamu. Kamu orang Yahudi mau kerja di peternakan babi. Emang boleh agama kamu? Ya Pak, bagaimana sih Pak? Saya udah lapar Pak. Memang babi sih haram. Tapi kalau kerjaannya jagain babi sih tidak apa-apa sih Pak. Boleh Pak saya kerja sini? Ya kalau kamu mau kerja jaga babi ya silakan. Mulai hari ini kamu boleh bekerja. Nah, adik-adik akhirnya anak muda ini bekerja. Kerjaannya kasih makan babi. Waktu dia kasih makan babi, babi wah cepat habis. Wah dia lihat kayaknya babinya ini makannya lahap ini. Jangan-jangan makanannya enak lagi. Waktu babinya cap. Perutnya juga krok. Lapar. Cap. Makin krok. Perutnya cap. Makin bunyinya lagi kenyang. Krok. Makin lapar perutnya. Adik-adik. Jadi saking laparnya. Dia pikir udahlah gak apalah. Saya makan aja makanan babi ini. Ada yang lihat gak ya? Kayaknya gak ada yang lihat nih. Pemiliknya mana ya? Gak ada pemiliknya nih. Ya udahlah. Saya makanlah. Nah adik-adik ketika anak muda ini mau makan makanan babi, sudah dipegang di tangannya, mau makan, ternyata ada suara. Hei, sedang apa kamu? Baru kerja sudah berani makanan babi. Wah sudah berani korupsi ya. Tidak boleh ini makanan babi. Kamu ini baru kerja, sudah berani makanan babi. Waduh, adik-adik anak muda ini rasanya sedih sekali. Dia ingat
Waktu sebelumnya tubuhnya sehat dan gemuk. Sekarang badannya kurus, badannya teking. Dulu dia makan, makanannya enak. Tetapi sekarang makan makanan babi aja susah sekali. Dulu badannya itu wangi sekali, bajunya bagus. Sekarang bajunya dekil, bau babi. Aduh, dia bilang, keadaan saya susah seperti ini. Aduh. Nah, adik-adik, kenapa sih? Kenapa anak muda ini hidupnya begitu susah? Nah, anak muda ini sebenarnya anak dari keluarga yang kaya. Tetapi pada satu hari sebagai anak muda, wah, dibawa bos, dibawa papa terus, gak enak. Saya mau mengatur diri saya sendiri, saya mau bebas. Maka dia datang kepada papanya. Pak, saya mau pergi dari rumah. Saya mau bebas. Tapi Pak, Papa harus kasih saya warisan. Adik-adik waktu mendengar anak ini mau pergi, minta warisan kepada papanya. Papanya begitu sedih. Anak yang dia kasihi harus meninggalkan dia. Dan minta warisan kepada dia. Biasanya kan warisan diberikan waktu kapan? Waktu orang tuanya sudah mati. Berarti kalau anak ini berani minta warisan, sama saja apa? Nyumpahin papanya mati. Wah, makanya papanya sedih banget. Tetapi karena didesak terus, akhirnya papanya membagi warisannya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Setelah dapat warisan, wah, dia senang bebas. Dia makan makanan yang mewah-mewah. Dia berfoya-foya, mabuk-mabukan. Wah, dia gunakan duitnya sembarangan, traktir teman-temannya. Wah, dia gunakan tuh. Duit dipakai terus, akhirnya apa adik-adik? Duitnya habis. Selain habis, waktu itu di tanah Israel terjadi musim kemarau dan terjadi kelaparan di mana-mana. Nah, oleh sebab itu, adik-adik, itu yang membuat hidupnya susah. Nah, waktu dia susah, dia pikir, wah, enak di rumah papaku. Hamba-hamba papaku makannya berkelimpahan. Tidak seperti saya, makan babi pun, makan makanan babi pun susah. Wah, saya mau pulang saja. Tetapi kalau saya pulang, mau nggak papanya terima saya? Papaku terima saya, mau nggak? Oh, nanti kalau saya pulang, saya akan bilang kepada papa, Pak, jangan anggap anak saya ini anak papa. Kalau dianggap pegawai, saya mau. Nanti dia pikir kalau jadi pegawai papanya, dia mau kerja apa aja. Mau nyapu, mau jagain domba, mau bercocok tanam, pokoknya dia mau. Karena dia pikir hidup di tempat ini begitu menderita. Hidup di tempat papanya jauh lebih baik. Maka akhirnya dia mengambil keputusan untuk pulang. Dan ketika dia pulang, dia lihat rumahnya dari kejauhan. Waktu dia mulai lihat rumahnya dari kejauhan, dia berjalan. Tapi dia ragu. Dia pikir dalam hatinya, adik-adik semua, kalau saya pulang, Papa mau terima saya enggak? Tapi kalau saya enggak pulang, saya hidupnya menderita. Dia mau melangkah, ragu lagi. Akhirnya dia diam.
nggak berani pulang. Dan papanya yang biasanya menunggu anaknya pulang. Sejak anaknya pergi, papanya sering berada di depan jendela dan melihat keluar. Dia mengharapkan pada satu hari anaknya pulang. Hampir setiap hari. Dan pada saat itu papanya sedang melihat jendela. Ketika dia lihat jendela, dia lihat, ini ada siapa ini? Kok diam aja di situ? Dia mulai buka pintu keluar dari rumah. Dia lihat lagi makin dekat. Ini sepertinya saya kenal nih. Dia makin dekat dan dia tahu bahwa itu adalah anaknya yang sudah pergi. Wah, waktu bapaknya lihat anaknya yang sudah pergi, maka dia berlari dan mendapati anaknya. Dia peluk anaknya dan dia begitu bersuka cita. Dan ketika anaknya dipeluk oleh papanya, dia berkata kepada papanya, "Pak, jangan anggap aku anakmu ini, biarlah saya jadi pegawaimu." Tetapi papanya bilang, "Tidak, kamu tetap jadi anakku. Hari ini kita akan mengadakan pesta buat kamu. Ini baju yang terbagus buat kamu. Hei pegawai-pegawai, potong domba, kita adakan pesta. Anakku yang sudah pergi saat ini sudah kembali." Dan ayahnya bersuka cita. Adik-adik, walaupun anaknya pernah melakukan kesalahan, papanya memberikan pengampunan. Papanya mengampuni anaknya. Nah adik-adik, seringkali kita juga seperti anak yang tidak taat ini. Papa bilang, "Ayo hari ini hari Minggu kebaktian." Kita bilang, "Aduh capek Pak, ngantuk." Kita tidak taat. Kita setiap hari main game. Papa bilang, "Saatnya belajar, matikan gamemu." Kita seringkali memberontak. "Ah, Papa ngeganggu aja. Ini main game sebentar lagi." Tapi mainnya kelamaan. Kita tidak taat. Seringkali kita disuruh belajar. Kita bilang, "Pak, belajar terus pusing, Pak. Santai dulu dong." Kita seringkali tidak taat. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita yang sudah bersalah kepada Papa kita, maka kita harus datang. Kita yang sudah tidak taat, yang melawan Dia, kita mesti datang dan minta maaf. Dan tentunya adik-adik, Papa kita, kalau kita bersalah kepadanya dan kita mau datang, minta maaf, Papa pasti akan mengampuni dan memaafkan kita. Seperti Papa dari anak muda ini. Hari ini adalah Hari Papa Internasional. Kita harus belajar taat kepada Papa kita yang sudah diberikan otoritas dari Tuhan untuk mengatur hidup kita supaya hidup kita lebih baik. Hari ini adik-adik setelah mendengarkan firman Tuhan, bisa datang kepada Papa dan ucapkan kepada Papa, "Selamat Hari Papa." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memberikan Papa kepada kami, yang memelihara kami, yang mengajar kami, yang memimpin kami. Ampuni kami ya Tuhan,
kalau seringkali kami tidak taat. Ajarkanlah kami ya Tuhan, supaya kami mau menghormati, mentaati orang tua kami, Bapa kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya adik-adik belajar untuk semakin taat kepada Papa. Amin. This one's for you and me, living out our dreams. Nama saya Vivian. Saya ingin bercerita tentang kehidupan saya. Saya adalah seorang penulis. Dan kali ini saya akan tulis tentang kisah hidup saya sendiri, di mana papa saya membesarkan saya. Jadi buku ini akan saya beri judul My Father, My Role Model. Jadi dulu saya sering bertanya, mengapa ada hari mama, tapi tidak pernah ada hari papa? Padahal menurut saya, seorang papa juga sangat berperan dalam hidup anak-anaknya. Khususnya ya papa saya. Papa saya adalah seorang papa yang hebat. Karena dia adalah seorang single parent untuk selama belasan tahun. Namun, beliau menjadi papa sekaligus mama buat saya. Meskipun mama saya sudah meninggal, tapi kasih sayang yang selama ini saya rasakan tidak pernah kurang. Karena papa saya selalu menjadi seorang yang sangat baik. Inilah kisah kehidupan keluarga saya. Mak, nilai anak-anak pada bagus semua nih, Mak. Gimana kalau kita ajak mereka jalan-jalan ya, Mak? Ya, hitung-hitung hadiah lah buat mereka, Mak. Karena mereka udah belajar dengan rajin. Boleh Pak, iya nilainya bagus-bagus ya Pak ya. Nanti kita akan ajak mereka ke Bandung Pak. Terus kita akan mampir ya Pak ke Trans Studio. Pasti anak seneng banget deh Pak. Iya, Mak, benar, Mak. Seneng ya anak-anak ya. Bener Pak, kita mau ke Bandung. Iya betul. Bener Pak, kita mau main ke Trans Studio kan Mak. Iya. Iya sayang. Makasih ya Mak. Sayang. Anak-anak, ini sebagai hadiah dari Papa dan Mama buat kalian. Karena kalian sudah belajar dengan rajin. Nanti kita mau siap-siap nih. Yuk, kita siap-siap yuk. Ya, siap-siap yuk. Mari yuk. Oke, kita ke... Di tengah perjalanan menuju Bandung, tiba-tiba keluarga kami mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mami kami meninggal. Keadaan rumah pun berubah semenjak mama tidak ada. Rumah yang tadinya bersih, rapi, sekarang menjadi berantakan. Dan sekarang, papa pun harus menggantikan peran mama dalam keluarga. Ya, tunggu. Nih, datang nih. Ini makanan spesial loh buat anak Papa loh. Nih, Doris, buat Jojo, buat Vivian. Nah, cobain gimana? Enak nggak? Pak, enak. Ya, kamu belum makan. Asin. Masa sih? Aduh, ya udah deh. Besok Papa belajar lagi ya, biar bisa masak yang lebih enak melalui menu masakan. Aku pergi ke sekolah dulu ya Pak ya. Minum dulu. Minum dulu. Pak, aku udah ke sekolah. Aku Ayo, udah pakai dulu, habis banget tuh. Hati-hati ya, bye. Bye. Masa sih asin ya? Cobain ya. Benar loh asin. Aduh, udah jam berapa nih ya? Aduh, udah terlambat. Bisa dimarahin si bos nih. Pak, maafin aku ya, karena aku tidak menghabiskan telur buatan papa.
Padahal papa sudah membuatnya dengan susah payah. Meskipun papa nggak bisa masak, tapi dia selalu membuat kita bahagia. Selalu mengajak kita untuk bermain bersama. Jadi gantian dong, kamu bertiga ya? Iya. Ulang. Ya, bertiga. Mikado, Eskado, Beo, cheese, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi yang tidak bisa saya lupakan dari kebiasaan papa, yang selalu mengajarkan kami untuk bersaat teduh di malam hari dan berdoa sebelum tidur. Dulu kami melakukannya bersama dengan mama, tapi sekarang kami harus berdoa hanya dengan papa saja. Sekarang yuk, sebelum tidur kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan pada oleh berkat-Mu bagi kami pada hari ini. Terima kasih untuk kasih dan pernyataan Tuhan bagi kami sekeluarga. Tuhan, sebentar juga kami akan tidur, biarlah Kau boleh pimpin kami, jaga kami agar kami boleh tidur dengan nyenyak dan bangun esok harinya kami boleh melakukan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu tidur kami ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita tidur yuk. Besok kan mau sekolah. Ayo, selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya. Tidur yang nyenyak ya. Aku nggak tertarik sama cewek. Papa mau matikan lampu dulu ya. Aku tahu mami pasti mau ketawa. Namun terkadang saya sering bangun di malam hari karena saya merasa kangen dengan mama saya. Meskipun mama sudah tidak ada, tapi papa selalu berjuang untuk mendidik dan merawat kami. Mungkin bagi banyak orang lain, peran mama lebih penting. Tapi bagi kami, papa sungguh luar biasa. Dan saat ini kami menjadi sekarang ini, yaitu saya menjadi seorang penulis. Halo? Iya, saya sendiri. Ada apa ya? Apa? Buku saya kejual 10 juta? 10 juta buku? Ya ampun, beneran? Oh iya, saya masuk sana deh. Tidak hanya saya, adikku pun menjadi seorang hamba Tuhan di gereja kami. Dan adik saya pun yang terakhir menjadi lulusan terbaik di sekolahnya. Itu semua adalah berkat kasih sayang papa yang tiada henti-hentinya untuk kami semua. Karena peran papa begitu besar juga, maka kita harus memperingati hari ayah. I love you, papa. Makasih ya, Pak, sudah mendidik dan merawat kita saat ini. Iya, terima kasih. Papa juga bangga punya anak seperti kalian ya, yang bisa mengerti akan kondisi kita sekarang ini. Selamat hari Papa. Selamat hari papa. Dan juga selamat hari ayah untuk semua ayah yang ada di dunia ini.
Mother's Day. Terima kasih Papa. Terima kasih Papa. Mari adik-adik kita menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar, kami mau praktekkan dalam hidup kami. Kami mau belajar taat kepada Bapa kami yang adalah pemimpin rohani kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menyertai kami semua, pimpin hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Selamat pagi adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Amin.